Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sofi dan teman-teman yang bahagia. Saya Melda Hersinta dengan NIM 2310661004 dan teman-teman saya Yong Febriani Jesari dengan NIM 2310661012. Saya Rizky Witani dengan NIM 23106610. Kami akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Dimulai dari pokok pembahasan. Pokok pembahasan pada hari ini ialah 1. Konsep dasar kimia udara, 2. Pencemaran udara, 3. Penyebab pencemaran udara, 4. Kasus pencemaran udara, 5. Solusi pencemaran udara. Konsep dasar kimia udara bisa dijelaskan sama teman saya. Silakan. Udara merupakan campuran atau banyaknya komponen yang terdiri dari gas, partikel padat, partikel cair, energi, ion, zat organik yang terdistribusi secara acak dan bebas mengikuti volume bentuk ruang oleh TRI pada tahun 2017. Komposisi udara adalah campuran dari berbagai gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara bumi yang kering mengandung 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% hidrogen, serta karbon dioksida dan gas-gas lain. Presentasi geser ke slide. Bisa. Yang presentasi. Jadi di sini ada beberapa macam-macam udara. Yang pertama udara ambient. Udara bebas di permukaan bumi yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan perubahan iklim global secara baik ataupun secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Aminto Yudi Ponco pada tahun 2016. Parameter udara ambient yaitu sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, O3 atau hidrokarbon, PM10, PM2,5, debu, dan limbah hitam. Serta ada juga udara emisi. Apa sih udara emisi? Udara emisi adalah zat energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan dimasukkan ke dalam udara ambient dan mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Yang kedua ada pengertian pencemaran udara. Apa sih itu pengertian pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya itu disebut juga polutan. Contohnya adalah karbon monoksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon, sulfur dioksida, hidrokarbon, ataupun benda partikulat serta karbon dioksida. Yang presentasi media. Oke, saya lanjutkan yaitu penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara dari faktor adalah alam. Contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme pastinya. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Next. Oke, kita lihat dari penyebab itu tadi yaitu penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida menghasilkan gas buang yang berbahaya bagi kesehatan. Terus ada penyebab industri, emisi gas buang dari industri seperti industri kimia, logam, dan
tekstil, dapat mencemari udara juga. Selanjutnya ialah penyebab kebakaran sampah. Pembakaran sampah di tempat-tempat tidak layak dapat menghasilkan gas buang yang berbahaya bagi kesehatan. Penyebab yang lain yaitu aktivitas pertanian. Penggunaan pestisida dan herbisida dalam pertanian dapat menghasilkan gas buang yang berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir ialah kesesuaian bahan bakar. Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai seperti bahan bakar yang mengandung sulfur dan nitrogen dapat mencemari udara. Selanjutnya yaitu kasus pencemaran udara yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, yang paling terbaru adalah gas CO2 dan SO2 dari erupsi Gunung Lawu pada bulan 4 2024 kemarin, di mana gas karbon dioksida atau CO2 yang keluar dari erupsi gunung memiliki CO2 yang cukup tinggi sehingga mampu menggantikan oksigen dalam udara. Dan serta gas sulfur dioksida atau SO2 yang mampu menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan manusia. Yang selanjutnya ada pabrik besi dan baja di Cilengsi, Bogor pada bulan 9 tahun 2023, di mana emisi debu atau asap pabrik hasil peleburan baja tidak terserap ke penangkap debu pabrik yang tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya tertiup angin hingga mampu menyebabkan pencemaran udara yang berdampak langsung kepada masyarakat sekitar. Kasus yang ketiga adalah kebakaran TPA Saring Bukti di Bandung pada bulan 3 tahun 2023, di mana kebakaran gunung sampah ini yang bercampur dengan gas metan yang juga berasal dari tumpukan sampah meninggalkan atmosfer melalui oksidasi membentuk uap air dan karbon dioksida sehingga menurunkan kualitas udara, bahkan membuat udara mengandung racun. Yang paling terkenal yaitu polusi udara di Jakarta dengan bulan yang sangat lama, dengan jarak yang sangat lama, yaitu bulan 6 sampai bulan 9 tahun 2023 kemarin. Sektor transportasi berkontribusi besar sebanyak 44% dari penggunaan bahan bakar di Jakarta, diikuti dengan industri energi 31%, lalu manufaktur industri sekitar 10%, sektor perumahan 14%, dan komersial 1%. Penghasil emisi karbon monoksida atau CO terbesar disumbangkan dari sektor transportasi sebesar 96,36%, disusul dengan pembangkit listrik 1,76% dan industri sebanyak 1,25%. Selanjutnya di sini kita ada solusi pencemaran udara. Jadi solusinya melakukan penghijauan. Jadi penghijauan itu menggambarkan lingkungan alam seperti deskripsi iklim, gunung, hewan, dan tumbuhan. Jadi semua ini akan berpengaruh terhadap iklim, gunung, hewan, dan tumbuhan yang akan mengurangi polusi udara. Yang kedua, mengurangi bahan bakar fosil dengan cara memperhatikan dan menerapkan ke diri sendiri dan seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengolah asap pabrik. Mengolah asap pabrik merupakan langkah penting untuk mengurangi pencemaran udara dengan metode scrubber atau pencuci udara, sealant, separator, elektroplastik, resifikator, dan lainnya. Yang keempat adalah hemat energi. Hemat energi merupakan salah satu solusi yang efektif untuk mengurangi pencemaran udara. Dengan mengurangi konsumsi energi, kita juga dapat mengurangi pembakaran bahan bakar fosil yang merupakan sumber utama polusi udara. Ada yang mau ditanyakan? Yang langsung 3 orang ya. Perkenalkan nama saya Mazul Arifin dengan NIM 23106612. Nah, di sini saya mau bertanya, bagaimana pencemaran udara dapat mempengaruhi kesehatan manusia dalam jangka panjang? Perkenalkan, nama saya Dina Margantoro dengan NIM 2310661015. Saya ingin bertanya, untuk sejauh ini apa upaya pemerintah untuk menanggulangi pencemaran udara ini, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan yang banyak polusinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra Margantoro dengan NIM 2310661016. Izin bertanya, bagaimana
pendapat kalian tentang cara menanggulangi asap pabrik yang ada di kota-kota industri seperti Sidoarjo, Gresik, dan juga Jakarta. Sekian, terima kasih. Jawab dari pertanyaan Arifin, bagaimana pencemaran udara dapat mempengaruhi kesehatan manusia pada jangka yang panjang? Tiga. Kenapa pencemaran udara itu mempengaruhi kesehatan manusia dalam jangka panjang? Karena pencemaran udara itu dalam udara yang kotor itu mengandung polutan yang berbahaya. Salah satu contoh yang berbahaya partikel yang berbahaya itu nitrogen dioksida, NO2, sulfur dioksida, SO2, ozon, O3, karbon monoksida, CO2. Nah, zat-zat ini yang masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan itu dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan organ yang nantinya bisa menyebabkan kanker dan juga sulit untuk diatasi. Selain itu, polutan udara juga dapat menyebabkan peradangan kronis dan oksidatif di dalam tubuh yang dapat merusak jaringan sel, mempercepat proses penuaan dan meningkatkan resiko penyakit kronis seperti asma, jantung, dan juga kanker. Kerusakan dari sistem pernapasan itu juga menyebabkan iritasi dan peradangan yang mampu memperburuk kondisi pernapasan jika seperti asma dan juga kanker paru-paru atau infeksi saluran paru-paru ya. Tiga. Bagaimana apakah kurang atau cukup? Selain menyebabkan kesehatan manusia yang buruk, pencemaran udara juga diakibatkan dari beberapa faktor, yaitu global warming, di mana sehingga tubuh manusia atau sistem kekebalan tubuh sulit untuk beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu banyak manusia di masa kini memiliki penyakit kronis akibat dari adanya global warming, rumah kaca ataupun asap-asap industri pabrik. Pertanyaan selanjutnya tentang upaya pemerintah untuk menanggulangi pencemaran udara. Saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang dilakukan agar pencemaran udara berkurang, seperti regulasi emisi kendaraan. Seperti di Jakarta kemarin ini atau sampai saat ini ada sistem ganjil genap di mana plat ganjil akan melewati jalan dan plat genap akan digunakan dan sebaliknya seperti itu. Dan juga ada penghijauan atau reboisasi, dilihat seperti di kota-kota di tengah-tengah jalan pasti ada pohon-pohon yang ditanam oleh pemerintah agar regulasi oksigen tetap berjalan. Yang ketiga ada pengelolaan industri, di mana ada teknologi ramah industri untuk mengurangi emisi yang sudah diterapkan di kota-kota besar. Yang keempat, pengendalian pembakaran lahan. Jadi di mana di Indonesia sudah diterapkan hukum tentang pembakaran hutan atau lahan. Jika secara ilegal maka akan dihukum atau didenda. Seperti itu. Apakah Cukup sekali. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erja, bagaimana cara tentang penanggulangan asap pabrik di kota besar. Penanggulangan asap pabrik di kota besar memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai langkah yang strategis, yaitu pertama yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah sendiri, menetapkan pabrik pada batasan pada polutan utama seperti sulfur dioksida, SO2, nitrogen oksida, NOx, partikel, dan senyawa organik volatil.
yaitu kedua yaitu teknologi pengendalian polusi. Ada di instalasi peralatan pengendalian emisi. Pabrik harus mengadopsi teknologi pengendalian emisi seperti scrubber, filter bag, Yang ketiga yaitu penggunaan bahan bakar bersih, beralih ke bahan bakar ramah lingkungan, menggunakan bahan bakar yang lebih bersih seperti gas alam, biofuel atau energi terbarukan untuk mengurangi emisi polutan. Yang keempat adalah penanaman pohon dan ruang hijau, penghijauan kota maksudnya, menanam pohon dan menciptakan ruang hijau di sekitar pabrik dan area perkotaan untuk membantu menyerap polutan udara dan meningkatkan kualitas udara. Yang kelima ialah pengelolaan limbah yang baik, pemanfaatan kembali dan daur ulang, mendorong praktik daur ulang untuk pemanfaatan kembali limbah industri untuk mengurangi emisi. Yang keenam ialah edukasi dan kesadaran publik, yaitu pelatihan untuk industri, memberikan pelatihan kepada manajemen dan pekerja pabrik tentang praktik terbaik dalam mengendalikan polusi udara. Yang ketujuh ialah kerjasama internasional dan nasional, kolaborasi dengan lembaga internasional, bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mendapatkan bantuan teknis dan finansial dalam mengatasi polusi udara. Kedelapan ialah pemantauan kualitas udara, yaitu transparansi data, menyediakan data kualitas udara yang transparan dan mudah diakses oleh publik untuk meningkatkan kesadaran. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kota-kota besar dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif asap pabrik terhadap kesehatan dan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih atas atensinya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di